Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iwafillah rahimakumullah. Hari ini kita berada di Museum Santet Surabaya. Nah, di sini bersama Ustadz Doni. Gimana Pak Doni, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Gimana? Kita siap? Siap. Iya, mari Pak Doni. Iya. Baik. Jadi pagi ini saya baru touchdown di Surabaya dan Masya Allah ini sebagai kesan pertama saya disambut oleh Pak Doni dan juga Ustadz Abu Lutfi ini untuk mengunjungi langsung museum yang dikatakan sebagai museum santet, sebenarnya museum kesehatan. Ya. Mari. Langsung masuk ya. Masuk ya. Mari. Bismillah. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Dari aromanya sudah mulai terasa ya. Ya. Oh iya. Gimana? Di sini pertama di display pertama kita ada air ruqyah Ponari ya Bu ya? Ponari ini. Bukan Pokari ya, Ponari. Ponari yang dicoba ya. Ponari itu sempat dikenal dengan batu ya. Batu. Menurut penjelasan Ibu tadi. Iya. Insyaallah. Ponari ya. Oke, Ponari ya. Di sini di sampingnya ada air zam-zam lah ya. Air zam-zam. Kemudian macam-macam terapi air ya, karena sifatnya museum. Jadi dari berbagai tempat, berbagai pengobatan dikumpulkan. Ada air tumbal apa ini? Air tumbal berupa kepala kambing hitam. Ada juga Tirta Perwitasari, berkat hati kudus Tuhan Yesus. Wah, ini dari Kristen nampaknya. Kemudian ada lagi juga Jordan River Water. Kemudian ada air zam-zam, ada sampel air batu Ponari. Ini Februari 2009 itu sekalian. Jadi nampaknya ini mengumpulkan seluruh air-air pengobatan ya. Dari air Kikusumo. Air Kikusumo juga ada di sini. Ya. Juga air Aquanar ya. Kemudian juga ada apa lagi nih? Air Sosok Kartoso, air Ruwatan, air Coca-Cola, air soda. Ya, lengkap sekali ya. Kita coba lihat yang lainnya. Sebelah sini mungkin Pak Doni. Ya di sini kita ada nampak ajimat-ajimat ini ya sekalian. Ya, ajimat-ajimat dari berbagai jenis ya di dalam sana. Ya. Macam-macam ajimat. Yang lokal di Surabaya ya Bu ya? Ada yang dikenal nggak Bu? Ini seperti yang dipakai ini kekebalan. Semacam apa semua itu. Ya ke bawahnya ini ada cincin-cincin juga. Sekalian. Rajah kulit kambing dan kertas. Akar bahar ya, kelang rumput. Saya baru menemukan satu obat yang sahih ya, air zam-zam. Yang lainnya semua dari spiritual masyarakat yang perlu diluruskan ya. Batu apa ini? Batu yang dipakai oleh dukun untuk tempat menyimpan penyakit, kemudian dibuang ke sungai. Wah, batu menyerap penyakit. Kemudian ada juga bulu macan ini. Dan ini kuku apa Pak Doni? Harimau ya. Kuku harimau ya. Ada akar-akar. Ya pastinya ini adalah
daripada keyakinan masyarakat setempat ini. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati Wal ardh, ya. Surah Al-A'raf ayat 54 ya. Ternyata surah Al-A'raf juga dijadikan ajimat ini. Ini ada santet. Untuk pengobatan santet. Oh ya, anti sihirnya ya. Diagnosa tumor otak dan berupa rambut dan lainnya yang diambil oleh seorang dukun. Oh ya, ini buhul sihir yang berhasil diambil oleh dukun ya. Ini bahkan ada nama pasiennya. Ya mungkin sudah sembuh ya. Pengobatan santet yang menimbulkan tumor. Di sini ada juga telur. Nah, ini yang menarik ini. Ya, ada telur busuk. Ini apa tulisannya? Telur ayam kampung mentah. Di situ asal daerah Surabaya. Nah, yang sampingnya ini juga telur ya, sekalian. Nah, yang sebelahnya ini ada jaringan usus. Subhanallah, usus men. Ini ada juga ini ya, paku yang dikeluarkan bersama muntahan. Ini Iya. yang dikeluarkan bersama muntahan. Oh iya, nah paku yang dikeluarkan bersama muntahan tapi tidak diceritakan. Ini batu ginjal. Oh, Allahu Akbar. Ini adalah bukti-bukti ya tentang keberadaan santet. Bahkan di sini ada muntahan, bekas muntahan yang keluar. Kemudian ada nama-nama korbannya. Ini rambut ya. Rambut ya, yang keluar dari tubuh seseorang. Nah, kemudian juga ada ini. Nah, ini mas kalian. Di sini ada senjata untuk penangkal santet. Oh iya, tadi pengobatannya. Senjata untuk penangkal santet. Oh iya, sebentar, ini ada foto Bu. Ada foto, mungkin ini jenis sihir apa ini? Ya. Tanah untuk menyantet, nah, bentuk tanahnya. Tuh di sana ada from dukun santet tenung. Subhanallah. Pak Doni, banyak ini objek yang diambil Pak. Ini Pak. Ini lihat ada foto, ada apa itu akar. Ambil detail satu-satu Pak. Cetrek. Ini ada usus Pak. Di dalamnya ada jarumnya Pak. Ini Pak ada usus, ada jarumnya. Nah, ambil detail satu-satu Pak. Untuk dokumentasi ini perlu kita live nanti dari Rehabati Television. Masya Allah, Pak Doni langsung profesional ini. Objek satu-satu, ya betul Pak, seperti itu. Beberapa poin Pak, semisal ini nih, bulu macan ini agak dekat aja. Ini ya. Enaknya pakai ini ya Pak, pakai ini. Pak Doni Ngintip. ngintip dari sini. Nah, dari sini biar lebih. Pak Doni ini satu di sini tangannya. Nah, sip Pak, bisa diputar Pak, diputar jauh atau dekat. Terus, ya gitu Pak, itu lebih enak lagi. Trek. Kalau nggak ngejepret berarti terlalu dekat ya. Kalau ngejepret berarti berhasil. Kalau iya nggak, kalau seperti barusan, ya kalau ngejepret berarti berhasil. Barusan belum berhasil, coba lagi Pak. Nah, ini jangan ragu, diputar aja Pak. Ini bisa dia bisa jauh dekat. Oke. Nah, hari ini kita nggak bawa kru kameramen ini dan kita latih langsung kameramen dadakan ini. Ayo sekalian, ini bentuk apa ini? Ya, proses menyantet ayam. Perhatikan di sini. Ya. Proses menyantet ayam. Sesajen yang diperlukan untuk menyantet. Perhatikan ya. Kemudian tim santet dimantrai oleh guru. Demonstrasi menyembur api sebelum menyantet. Upacara sebelum menyantet. Ya, kemudian menyantet dengan jarum sedang berjalan. Terlihat butiran-butiran cahaya menuju objek santet. Ya sekalian ya. Kemudian objek ayam hidup yang tidak banyak bergerak. Setelah ayam disantet, lalu disembelih. Setelah disembelih, hati dan jantung ayam dibuka, terlihat beberapa jarum yang menancap di sebelah dalam organ jantung. Oh subhanallah. Jadi
Teman-teman sekalian, di sini ada proses demonstrasi dukun menyantet usus ayam, dan ketika disembelih di dalam ususnya ada jarum. Nah, seperti kita lihat di sini ya. Di sini di dalam ususnya ini ada jarum. Nah, perhatikan ada jarum. Diambil fotonya, cakep sekali. Ini proses, ada prosesnya. Santet itu ada prosesnya. Ini prosesnya. Ada sesajennya. Ya, dalam proses ini kita lihat Bu, prosesnya ada sesajen yang diperuntukkan untuk menyantet, ada tim santetnya dimantrai, ya, kemudian didemonstrasikan menyembur api, upacara sebelum menyantet dengan jarum, ayamnya tidak banyak bergerak hasilnya, kemudian setelah ayam disantet lalu disembelih dan di dalamnya ada jarum dalam ususnya. Oh, subhanallah, maka dia bisa lakukan kepada manusia. Ini apa ini Pak ini? Ronsen ada gotri sama partinya. Oh iya, ini adalah hasil ronsen, ya, foto ronsen yang menunjukkan dalam tubuh seseorang itu ada benda-benda santet ya, ada paku, gotri juga. Subhanallah ya. Ibu sekalian, mungkin ini bukan kebanggaan ya sebenarnya, cuman adalah sesuatu hal yang nyata yang ada di masyarakat ini. Ternyata memang santet itu benar-benar real adanya. Ya. Oke. Ya, di sini cukup canggih juga, ada alat apa ini, pembesar ya, mikroskop ya, teleskop atau mikroskop ya, ya. Kemudian ini apa nih Pak maksudnya nih? Baik ya, kita lihat juga yang di sini, teman-teman sekalian. Ya. Juga ada alat-alat tradisional Jawa ya. Terapi musik. Terapi musik mereka menggunakan alat-alat ini. Oh, makanya ada kalau kita ketahui ada musik-musik yang mengundang setan. Ternyata kendang ini memang terapi musiknya Bu. Jadi lengkap, terapi airnya, terapi santetnya, anti sihirnya, ya, sampai kepada alat-alat musiknya. Nah, kalau kita ketahui ini namanya apa ya? Yang nang ning nung, nang ning nung, nang ning nung, ya, bende wedok kalau di sini. Nah, ini teman-teman sekalian, musik yang haram itu adalah musik yang ada nadanya, angklung, piano, gitar, ya, biola, dan musik alat-alat benda ini juga ada tangga nadanya, ya, sehingga kemudian melahirkan irama yang itu akan melalaikan manusia. Nah, di sanalah manusia terbuai. Maka ada setan yang senang dengan musik-musik tersebut. Ya, ada apa lagi Pak Doni? Kayu bertuah macam-macam. Oh, herbalnya. Oh, kayu. Kayu bertuah. Iya, itu kan tadi ada terapi musiknya, terapi airnya, juga ada apa namanya ini? Ada kayu. Cabang bambu. Apa Bu ini namanya Bu? Temuros. Bambu petok. Hmm. Empring petok ya, seperti itu. Oke. Terlihat Ruasnya bertabrakan. Dua ruas ini bertabrakan itu. Sangat jarang ya. Kemudian ke bawahnya ini adalah kayu berkhasiat, ya, pipa rokok ginseng, kemudian kayu laru, kemudian kayu ular, berbentuk ular mungkin ya, kayu lotrok, ya, kayu mentawa, kayu nogok tolak tikus. Wah, tolak tikus juga ada nih. Kayu garu, mungkin kayu gaharu ya, garu. Gaharu juga ada nih di bawah sekalian. Nah, kalau ini adalah apa ini? Tempat menghaluskan obat ya, tadi alat pengolahan obatnya. Oke. Ya. Penyeduh teh ini tidak tematik ini. Ini adalah herbal biasa. Herbal biasa ya.
Ada daun Eropah, bunga Uhud, garam Madinah, rumput Arab, rumput Fatimah ada nggak? Oh ada rumput Fatimah. Rumput Fatimah ini diyakini untuk melahirkan ya, percepat proses. Kemudian minyak akar lawang, obat gosok dari Aceh, biji sogotlik. Ya, kesininya apalagi? Sebentar Pak, ini kayaknya perlu live dulu di sini Pak. Sebentar, ini masih banyak teman-teman sekalian ya, yang ada akupuntur ya, teman-teman sekalian ya, akupuntur ya. Ini alat-alatnya, ada dari Korea juga ya. Alat pemijat, Vigoral, teman-teman sekalian, ini sangat lengkap sekali nih. Ini ada tanduk kerbau, ini untuk bekam mungkin. Oh iya, ya ini ada kop karet, ya alat-alat bekam, kop plastik, ya. Ada juga tempurung kelapa, kop tempurung kelapa semisal ini. Ini kop bekam masa dulu ini seperti ini, teman-teman sekalian. Alat untuk kerokan, ya. Kemudian juga ada juga herbal tradisionalnya ini. Untuk masas ya, terapi aroma. Ya, terapi aroma. Ini di bawahnya ini ada apa nih? Boneka macan. Oh ya, essential oil. Boleh gak Pak kita live dulu sebentar untuk jelaskan semua ini? Ya. Ya, ikhwas sekalian, ternyata setelah saya memasuki museum ini ada banyak hal yang menakjubkan ya. Dalam pengobatan tradisional Indonesia itu ternyata sudah lengkap. Ya, lengkap baik yang pure tradisional ataupun yang sudah dicampur dengan keyakinan masyarakat setempat yang notabene mereka adalah animisme dan dinamisme. Ya, baik seperti pada lemari yang ini ya, kita di sini ada tulisannya, bisa mendekat pada terapi air ya. Terapi air ini di sini macam-macam ya. Ada air tumbal, berung, kepala kambing, ada tirta perwitasari, ada air zam-zam, ada juga batu ponari, kemudian ada juga air bleng, ya air untuk akikah, air sedang alas purwo, kemudian dia ada temulawak, air yang digunakan sebagai media santet. Nah ini, kemudian air ruwatan, air soda, air kasektem untuk kesaktian ya, untuk membuat sakti. Kemudian air kikusumo ya, kemudian juga air aquanar dan air sosro kartanan. Jadi Bapak sekalian, di sini saya hanya temukan satu air yang benar ya, bukan mitos, tapi memang dari Nabi SAW adalah air Zam-Zam. Nabi SAW bersabda air Zam-Zam itu adalah obat untuk semua penyakit yang diniatkan ya, untuk penyakit yang diniatkan untuk kesembuhan. Jadi kalau kita asma, minum air Zam-Zam, caranya adalah berdiri menghadap kiblat, kemudian membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in ya, basmalah, berdoa dan meminum gitu. Tetapi air-air ini ada air ponari, ada air-air lainnya, ini bercampur di masyarakat, air perdukunan. Yang belum saya lihat di sini air ruqyah. Oke, begitu ya Ustaz. Ini ada terapi air. Yang selanjutnya di sini tadi Ustaz Lupi banyak memberikan penjelasan ya Ustaz ya. Sini ada mungkin yang ini terapi yang agak Islami mungkin ya. Yang sebelah sini ini ada tulisan-tulisan Arab yang mereka klaim itu adalah baik. Padahal ini adalah ajimat-ajimat ya Ustaz. Yeah. Ada yang dikenal Ustaz ini? Tamimah ini ya. Tamimah. Tamimah di sini. Ya, Nabi SAW mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwalasirkan. Di sini ada betul tamimah ini Ustaz. Nah, ini ada gelang. Ya, di bawah sini ada gelang
yang memang pasti diyakini adanya akan apa namanya menangkal ya. Di sampingnya ada cincin, ada batu-batu. Dan ini juga yang sering ditempel di rumah ipatu ini. Betul ya. Yang dibungkus ya. Dibungkus. Dan isinya rahasia ya. Isinya rahasia. Baik, sebelah sini kita lihat ada lebih ekstrem lagi, ada namanya apa ini, kulit macan, kuku macan, ada batu yang dianggap apa namanya bisa menyimpan penyakit ya. Kemudian ada bungkusan ya, seperti itu. Bahkan di atas itu ada tulisannya jimat. Jimat ada tulisannya ya, subhanallah. Dan ikhwas sekalian, di sini ada keterangan baru yang mengejutkan ini, pengobatan santet. Jadi ada tukang santet, ada pengobatnya, yang semuanya adalah dukun. Ya, di sini kita lihat ya jaringan organ usus yang sudah disantet. Ada telur yang busuk, ya kemudian ada muntahan paku kata Pak Doni tadi, ada rambut, ada batu ginjal. Ini yang katanya diklaim dikeluarkan dan disembuhkan oleh dukun. Subhanallah. Di bawah ini ada juga foto. Nah, ini mungkin untuk menyihir si korban ya. Di sana ada fotonya terlihat seperti itu. Ya, terus kalian. Dan lebih mengejutkan lagi di atas ini ya ada proses nyantet ya. Proses menyantet dari mulai persiapan sesajennya, kemudian timnya dimantrai, kemudian ada upacara nari-nari, kemudian juga ada debus mungkinnya untuk menarik ini, kemudian juga langsung ayam yang hidup itu disantet dan ayamnya nggak banyak gerak, kemudian disembelih, kemudian muncullah paku di dalamnya. Oh, subhanallah ya, jahat sekali. Bagaimana kalau itu diarahkan kepada manusia? Nah, oke. Kemudian selanjutnya ada ini bukti ya, foto apa namanya? Foto ronsen ya, yang di dalamnya ini ada batu gotri, juga ada benda-benda santet yang dipajang di sini. Ini memang eksistensi tukang-tukang sihir ini. Ini gotrinya, ini ada paku, ada jarum di dalamnya ini. Ini rumah sakit X di luar Surabaya katanya. Nah, ini ada yang menarik lagi teman-teman sekalian. Ya selain TCM ini ada juga di sini terapi pakaian. Nah, jadi memang sangat menarik sekali ya. Nah, ada terapi pakaian. Jadi selain terapi air, terapi santet, ya kan? Terapi penangkal dan terapi juga dipakai untuk apa ini? Tolak bala juga. Tolak bala juga ya? Misalkan yang mana Ustaz? Dengan memakai misalnya selendang kuning ini, menurut kepercayaan orang Dayak berguna untuk menolak bala atau penyakit. Oh, baju kuning ini. Oh iya, saya juga pernah mendengar teman Iwan ini ada orang kena santet katanya bajunya harus dibalik. Betul ya? Ada seperti itu ya. Agar santetnya kembali. Kalau ini Bali ya? Betul nggak? Di pohon-pohon di Bali itu ada diikat dengan pakaian kotak-kotak hitam putih. Ini sangat tematik sekali ini. Ternyata namanya adalah terapi pakaian. Oh, subhanallah, kaya sekali ya. Kaya kebatilannya maksudnya. Ya, kemudian di sini ada terapi musik. Kalau kita terapi ruqyahnya, terapi bacaan Al-Qur'annya, dia disebut terapi musik dengan gendang, dengan angklung, dengan bonang ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, kenapa musik itu menjadi haram? Karena dia ada tangga nadanya. Tangga nada itu yang kemudian membuat manusia lalai. Lengkap sekali ya, ternyata perdukunan di Indonesia ini ada airnya, ada batunya, ada jimatnya, ada bajunya, ada terapi musiknya. Tapi kalau kita lihat ini ya, kendang ini, ya? ini merupakan sarana untuk penyembuhan penderita oleh seorang dukun ini. Ini pakai untuk penyembuhan. Oh iya, dukunnya memang memukul-mukul gitu ya. Memukul-mukul ini dengan keinginan untuk menyembuhkan maksudnya dengan musik. Padahal sangat bertentangan dengan Islam. Dengan Islam sendiri ya, karena keharaman musik itu sendiri. Dan kemudian ini apa ini ya? Untuk mengobati sakit gigi, dengan batu ditakor men. Nggak apa-apa, dilanjut ya. Bubuk apa itu? Bubuk batu bata merah, bubuk abu kayu bakar. Memang ini ada yang sunnah. Ada siwak ini. Ini penyeimbangnya ya. Ada siwak betul yang jiwak di situ tulisannya ada. Pesan sponsor.
Subhanallah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ini hanya mengandalkan ruqyah dan air saja, ya maka bayangkan tukang-tukang sihir ini sudah memiliki sarana yang luar biasa lengkap, ya maka peruqyah harus belajar, jangan hanya menggunakan terapi suara dan air saja, gitu ya. Karena mereka menggunakan sarana yang sangat luas sampai dimuseumkan. Ya, kita lihat satu lagi nih, ada menarik juga. Di sini disebutkan sebagai terapi minyaknya ini. Nah, homeopati, ya, homeopati sangkal putung, homeopati ya. Nah, kemudian juga ini ada sangkal putung nih di bawahnya Pak. Ini untuk penyambung tulang ini. Penyambung tulang. Oh, ini terkenal sekali ini. Biasanya dari Kalimantan ini. Dari Suku Kalimantan. Dayak ini biasanya pakai minyak sangkal putung ini. Oh iya, kalau penggaruk bukan ya. Mungkin penggaruk gatal alergi juga ya. Kerokan telinga. Wah, oke. Kemudian, nah ini yang sunnahnya nih celak. Ini sunnah ada celak ya. Celak. Kemudian di sini apa nih? Terapi aroma ini. Terapi aromanya. Terapi aroma ini. Terapi aromanya, ada aromanya juga ya. Ini patung Ganesha. Kemudian ini dibakar ya. Dari Bali, Jogja, Jawa Timur betul. Kemudian ini satu lagi ada bekam. Ya ini dipakai untuk cantuk ini untuk bekam. Bekam. Model yang lama. Kop tempurung kelapa nih yang paling lama ini. Nah, tempurung kelapa. Paling lama malah ini dengan tanduk ya. Nah, kemudian ada kop yang modern saat ini dan juga yang tanduk ini. Tanduk kerbau ini. Tanduk dengan api biasanya. Dihisap juga. Dihisap juga. Iya, pakai mulut. Kemudian tutup dengan lilin. Pakai mulut. Iya, pakai mulut. Jadi untuk mengosongkan itu udaranya itu dengan dihisap kemudian ditutup dengan lilin. Sandal kesehatan. Sandal kesehatan. Ya. Jadi betul-betul ibu sekalian, betul-betul bercampur ya antara yang hak dan batil di negeri ini, sehingga orang-orang itu menyepelekan hal ini ya. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan kesembuhan. Tetapi kalau pengobatan tradisional ini betul-betul diangkat, diakomodir dan dipisahkan antara yang hak dengan yang batil ini, maka sebenarnya sudah sangat kaya dan lengkap. Tinggal kita memilih mana yang baik, mana yang salah. Ya. Ya, baik, kita ada titik lain Pak, Pak Doni. Baik, ya, oke. Kita lihat ya titik-titik lain ini ada apa ini? Primbon Jawa. Primbon Jawa. Ya. Saya dulu jujur waktu kecil masih pakai primbon saya. Pergi itu hari Kamis jam 8 itu keberuntungan. Hari ininya siang seperti itu. Ada ternyata rumus-rumusnya. Ya. Dulu waktu kecil diajarin. Subhanallah, ini primbon Jawa. Oke, kemudian selanjutnya kita jalan lagi, Pak. Ini ada ini juga, apa ini? Kuija. Permainan ini. Oh, permainan ya. Iya, dua orang. Urutannya pada roh. Oh? Iya, permainan. Untuk bertanya apa saja kepada roh. Oh ya, mungkin ada jarum yang diputarkan seperti itu ya. Ramalan bintang. Perhitungan hari primbon Jawa agak modern. Iya, gimana? Nah, tar ini terapi musik juga ini. Nah, terapi musiknya. Dan ini ambil fotonya Pak, beberapa ya objeknya diambil, dipisahin satu-satu, terus juga satu lemarinya. Ini jailangkung, saya baru lihat ini mukanya jailangkung seperti ini. Nah, ya, ini yang biasa kita lihat di film-film itu ya. Jailangkung. Di sini ada namanya jailangkung, diperoleh dari Surabaya pada tahun 1999. Permainan untuk mendatangkan roh yang dapat dipakai mencari informasi tentang diagnosa penyakit dan jenis pengobatannya. Boneka ini dipegang oleh dua anak yang masih suci dan dipandu oleh seorang pawang. Jawaban dari sebuah pertanyaan dituliskan pada selai kertas dan batu tulis. Subhanallah. Ya, selanjutnya ada ini apa ini sebelahnya? Nini Towo. Apa ini Ustaz? Towo ini.
dalam kepercayaan di sini. Ini juga permainan ini. Permainan juga semisal jelangkung ya, tapi agak lokal ya. Dan ini ada wayang. Tawa ini dipakai ini untuk menolak bala dan hal-hal lain semacam itu ya. Oh ya, kalau jelangkung ini mengundang, Nenek tawa ini untuk nenek tahu ini untuk menolak bala. menolak bala. Sepasang. Pelakunya juga. Jadi harus beli satu pasang. Kalau pelakunya ini bedanya kalau nenek tawa pelakunya orang tua ini. Oh, orang tua. Oh iya. Nah, kalau di bawahnya adalah perapen, mungkin perapian ya. Perapian, tungku. Ya, di sana ada yang lebih menarik lagi nampaknya. Kita mulai lihat dari sini kita pelajari ya. Kentongan. Ini ada kentongan, ini mungkin umum ya. Coba di sini. Di sini ada tempat tidur ini. Terapi apa ini, Pak? Untuk ibu melahirkan. Melahirkan. Waktu nifas, mungkin kan arahnya kan miring ke bawah gitu ya. Biar mudah keluar mungkin. Ya, Palangkaraya ini untuk ibu sesudah melahirkan sama nifas. Ya, masih tidak masalah ini ya, tidak ada ritualnya. Yang di sini ada apa ini? Kurungan bambu ini. Kurungan bambu. Biasanya ini dipakai untuk ini, untuk ari-ari bayi. Ari-ari bayi. Iya. Ini adalah kurungan bambu. Kemudian ada bawang putih. Ada bawang putih, bawang merah. Ada lampu juga. Ada cabai, ya. Ada juga lampu, ya. lampu cempor ya. Pak, ini diambil Pak. Ini Pak untuk ari-ari Pak. Diambil penuh dulu. Nah, kemudian nanti diambil detailnya bawangnya atau apa. Nah, ini untuk melahirkan pun banyak alatnya ya. Peralatan bayi melahirkan, gendongan bayi berbentuk buta coklat, bukan buta hijau. Ada gantungannya. Kemudian juga apalagi nih? Macam-macam ya, baju-bajunya, guritanya. Ini menjadi satu paket keyakinan ya. Kemudian ada congklak atau dakon ini dalam bentuk seperti ini, saya nggak paham ini. Terus kalian? Permainan biasa ya. Kemudian ini permainan. Nah, ini saya pernah main ini ya, engkrang batok untuk sendal kan ya. Ya, masih luas ke sana ya. Kita lihat satu-satu nih layar-layarnya. Ari-ari ya, sebentar, ini apa ini? Buah kerambil brojol. Keris brojol. Nah, ada kerisnya teman-teman sekalian. Ya, ada kerisnya atau patung ibu hamil. Ada bantalnya. Ini apa dia? Agak menarik ini. Batu untuk memotong tali pusat di Papua. Oh iya, tali pusar, belum ada pisau. Bukti peradaban lama ya. Kemudian pemotong tali pusat dari bambu. Subhanallah, pedih ya. Ya, Ustaz, gimana? Candi Sukuh, antara situs pemujaan dan pendidikan seks, terletak di Karanganyar. Ya, ini ritual jinnahnya ya. Subhanallah. Kemudian tadi saya lihat ada ini ya, ada anak kecil atau apa ya? Ini apa? Miniatur rumah timur-timur. Oh iya. Tetapi agak horor ini bonekanya ya. Kurungan berasal dari Surabaya, diperoleh tahun penyembuhan anak sakit yang dimasukkan ke dalam kurungan. Aduh, subhanallah, dari mulai lahir, mulai bayi ya. Ini orang meyakini ketika dimasukkan ke kurungan ini orang akan sembuh. Allahu Akbar. Ya, kemudian di sini ada piramid. Piramid di sini berasal dari Pasuruan, diperoleh pada 96. Digunakan sebagai sumber energi tenaga dalam terbuat dari Ethernet. Ya, dari Ethernet ini. Ya baik, kita melaju ke ruangan berikutnya. Apa Pak Doni yang didapat?
Susunan keluarga. Sejarah Bahasa dalam bahasa Jawa. Silsilah. silsilah ya. Oh iya. Mana atasnya? Ada Nabi Adamnya nggak nih? Ini Prabu Brawijaya. Ya, ini silsilah kerajaan dahulu lengkap juga ya. Masya Allah. Kangjeng Pangeran Haryo Prabu Brojo Raja Mojopahit kelima berputra 101. Putra nomor 5 bernama Raden Joko Peteng. Putra nomor 22 bernama Raden Kedaton. Nikah dengan Kangjeng Pangeran Harya Pangsari. Kangjeng, anaknya banyak ya. Anaknya ini. Kemudian nanti beranak lagi. Subhanallah. Ya, ini ada Mesok Wuleng namanya. Apa ini? Kebok Kenanga. Turunannya tidak boleh makan menyakiti kerbau lembu. Ya. Nah, itu ini ada lele. Ada juga keyakinan pada lelenya apa ini? Pantangan makan lele di Bali. Karena zaman dahulu kala lele pernah melindungi Raja Bali dan dalam pelarian. Subhanallah. Ya, ini adalah nampaknya ini iwung ya kalau bahasa Sundanya, rebung di sini. Rebung ya. Ya. Sekalian ya. Perlengkapan tapak. Pertapa semedi. Ya, orang kalau mau semedi ini ada perlengkapan ini, Iwan. Untuk dapat hodam biasanya, ya. Ya, untuk dapat hodam ini. Ya, kalau kita sih nggak usah semedi ya. Ruqyah aja orang kena sihir muncul hodamnya. Ya, ini harus semedi dulu bertahun-tahun. Ini ada kayak camp ya, kayak camping ini teman-teman sekalian. Ya. Kemudian juga ada ini tongkat apa ini? Tongkat untuk bertapa ya, dari Cina ya, ada tongkat dari China, betul. Sini ada apa ini, Ustaz? Untuk serapatan. Oh iya. Nah, ibu sekalian, keris-keris ya, gantungan-gantungan yang dipakai untuk keselamatan, kemudian doa-doa yang dipakai untuk bepergian. Sudah direkam Ustaz satu-satu. Rekam ini aja, rekam matiin gitu ya, biar dapat momen kan. Ada juga keris-kerisnya ya, agak gelas pencerahan. Wah, masya Allah, tabaraka rahman. Ya, pantas Pak Doni mengatakan tadi masih panjang perjalanan ruqyah syariah ini, karena memang inilah yang diyakini masyarakat Indonesia ya. Banyak sekali hal-hal yang menyimpang daripada akidah Islam, akidah yang sahih ya sekalian. Ini apa di sini? Foto kiliran ya, sebagai hasil foto kirlian, ujung jari kelingking kanan memperlihatkan sakit jantung. Oh iya, nggak paham. Terus sekalian, ya, ini lencana-lencana, ya, zaman dulu ya, lencana-lencana pin emas. Oh, ini masih emas ya. Juga ada senjata-senjata ya yang masih dipertahankan sampai hari ini, keris besi tawar ya. Kemudian juga ya, keris-keris yang lainnya, buku-bukunya ya. Ayo sekalian, dari Lombok katanya, untuk kesehatan, keris untuk kesehatan ya. Ayo sekalian ya, masya Allah ya, ini koleksi yang cukup lengkap. Mungkin pertama di dunia ya kalau saya lihat ini, selengkap ini ya, menampilkan seluruh pengobatan baik yang batil ataupun yang
syar'i ya teman-teman sekalian, dan kita melihat sangat diwarnai oleh hal-hal yang tidak syar'i. Ini merupakan sebuah dokumenter potret ya, potret kehidupan spiritual Islam, spiritual pengobatan Islam di masa lalu. Dan ini sangat miskin sekali tentang Tibun Nabawi teman-teman sekalian. Iya, sangat miskin sekali tentang Tibun Nabawi, hanya sedikit sekali tentang Tibun Nabawi. Ini menunjukkan bahwa Tibun Nabawi belum diakui di tanah ini atau belum terdokumentasikan secara lengkap. Bagaimana Abu Lutfi kesannya mengunjungi museum ini? Ya, setelah kita melihat ya, mulai dari awal sampai akhir ini, ternyata di Jawa Timur khususnya ini masih kental dengan aroma perdukunan. Ya, dengan aroma perdukunan. Ya. Mulai dari peralatan-peralatan seperti air-air yang tadi disampaikan, dari sekian banyak itu yang ditemukan hanya air zam-zam yang sesuai sunnah ya. Air ruqyah nggak ada. Juga ada siwak ini yang ada juga beberapa aja ya. Tapi mayoritas semuanya berkaitan dengan klinik dan perdukunan. Ini menunjukkan apa? Tugas kita masih berat sebenarnya. Masih panjang sekali. Kita baru masuk pada fase-fase awal saja. Fase-fase awal ya. Arek Surabaya ini mari bergabung dengan kami untuk meluruskan akidah ya, memberantas kesyirikan sehingga mengganti pengobatan-pengobatan yang berkaitan dengan klinik dan perdukunan kepada Tibun Nabawi, terutama pada ruqyah, juga dengan bekam dan dengan yang lainnya seperti itu, agar nanti generasi kita ini yang kedepannya tidak ke situ lagi gitu. Bayangkan tidak terjebak di dalam kesyirikan seperti itu tadi. Bayangkan kalau ada ya sekarang masih juga ya generasi muda yang masih percaya dengan paranormal perdukunan itu. Itu tugas kita untuk meluruskan akidah mereka, untuk mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, dari sekian banyak pengobatan Tibun Nabawi, bayangkan Ikhwan, ada 400 lebih makanan, akar-akaran ya, tanaman-tanaman yang Nabi SAW gunakan dalam kesehariannya ya, baik Nabi SAW itu sendiri, para sahabat, para ulama, dan kita di sini hanya menemukan air zam-zam, kemudian bekam, tadi kita lihat juga ya kopnya, baik yang tradisional ataupun yang baru, dan juga siwak ya. Juga mungkin saat ini ya kaum muslimin baru mengenal pengobatan dalam dunia Islam itu ruqyah. Itu pun baru masuk, tidak semua ahli Tibun Nabawi menyepakati. Dan di sini kita melihat terapi pengobatan mereka ya. Jawa ini peradaban yang sangat besar ya, yang sangat besar sekali, dan kita lihat sangat lengkap sekali pengobatannya, dari kerisnya, kemudian dari perbintangannya, kemudian juga dari airnya, dari aromaterapinya, dari terapi musiknya, terapi pakaiannya, ya sekalian. Jadi jangan salah ya, kita menggunakan gamis, menggunakan celana sunnah, jenggot, itu semua berpengaruh terhadap kehidupan. Terbukti dalam hasanah keilmuan spiritual Jawa kuno dahulu, ternyata baju, kata Abu Lutfi tadi, baju kuning itu bermanfaat untuk menangkal. Kemudian juga ada kurungan anak ya, kurungan anak untuk pengobatan. Ada juga tali ari-ari. Ada juga hal-hal lain yang sangat melimpah ruah, sangat banyak sekali, yang Islam itu sangat sangat lengkap dalam pengobatannya, ibu sekalian, jika kita gali lebih dalam lagi. Sementara yang digali oleh teman-teman, termasuk oleh saya sendiri, baru terapi suaranya. Ya, ini terapi ruqyahnya, ibu sekalian. Terapi ruqyahnya yang itu hanya satu cabang saja ya. Apalagi kalau kita gunakan seluruh fasilitas yang ada di permukaan bumi ini, karena Rasulullah SAW mengatakan, ma anjalallahu da'an illa anjalallahu sifa. Tidak Allah turunkan kepada manusia penyakit, melainkan Allah turunkan juga obat untuknya. Insyaallah ikhwah sekalian, besok saya bersama Abu Lutfi, bersama Ustaz Abu Rahma dan tim Rehabati di seluruh Jawa Timur, terutama Rehabati Surabaya, akan mengadakan terapi
ruqyah dan juga training dan terapi ruqyah syar'iyyah dengan konsep rehab hati, tazkiyatun nafs dan terapi Al-Quran di Masjid Al-Ikhlas Surabaya. Anda dijemput hadir untuk menyaksikan satu di antara ribuan jutaan mukjizat di dalam Islam, yakni mukjizat kesembuhan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya gimana Pak Doni? Kita selesai? Jumatan. Kita akan Jumatan ya. Oke, dan persiapan besok.